Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Ramadan, perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan Azan Noval Fiardi, Irgi Ahmad Farezi, Muhammad Reza Ramadan, dan Nabila Putri Sri Maharani. Di sini, kelompok saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Apa sih itu turunan? Nah, turunan itu pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran yang lain. Nah, proses dalam menemukan turunan itu disebut diferensiasi. Habis itu, sifat-sifat turunan. Sifat-sifat turunan itu ada 3. Yang pertama itu ada Y sama dengan, jika Y sama dengan AX kuadrat, maka DY per DX sama dengan ANX kuadrat. Yang kedua ada jika Y sama dengan UV, maka DY per DX sama dengan V dikali domain U per domain X ditambah U dikali domain V per domain X. Di situ yang ketiga, jika Y sama dengan U per V, maka domain Y per domain X sama dengan V dikali domain U per domain X dikurang U dikali domain U per domain X per V kuadrat. Habis itu ada definisi turunan. Nah, turunan fungsi f terhadap x didefinisikan oleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 lalu dikali f dikali x tambah h dikurang fx per h. Nah, contoh soalnya itu ada misalnya tentukan turunan dari fungsi fx kali 3x kuadrat. Nah, cara jawab itu pertama dipecah dulu. Jadi kayak fx plus h sama dengan 3h tambah x kuadrat. Terus dikaliin kuadratnya menjadi 3x kuadrat. 3 dikali x kuadrat ditambah 2x h ditambah h kuadrat. Menjadi lalu dikalikan menjadi 3x kuadrat ditambah 6xh ditambah 3h kuadrat. Lalu disubstitusikan sehingga menjadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h-nya ini diganti sama yang tadi tuh. Jadinya 3x kuadrat ditambah 6xh ditambah 3h kuadrat dikurang x kuadrat. Nah, per h sama dengan limit h mendekati 0 6xh ditambah 3h kuadrat per h. Habis itu dicoret, sisanya tinggal 6x ditambah 3h. Nah, karena h-nya itu mendekati 0, jadi kita anggap 0, terus jadinya 6x tambah 0 sama dengan 6x aja. Udah. Lalu dalil-dalil turunan fungsi aljabar. Nah, dalil-dalilnya itu berbunyi, yang pertama, jika K suatu bilangan konstan dan f x sama dengan K untuk setiap x, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, dan jika n suatu bilangan bulat positif dan fx sama dengan x pangkat n, maka berlaku f aksen x sama dengan nx pangkat n-1. Yang ketiga, ada jika f dan g fungsi dan jika f dan g fungsi dan k bilangan konstan untuk gx sama dengan k, fx berlaku g aksen x sama dengan k fx f aksen kuadrat f aksen. Setelah itu yang keempat, jika fx sama dengan kx n kuadrat f pangkat n, maka f aksen x sama dengan knx pangkat n-1. Yang kelima, jika f dan g dua fungsi dengan f aksen x dan g aksen x ada dan fungsi h didefinisikan sebagai hx sama dengan fx,
plus minus gx, maka berlaku h aksen x sama dengan f aksen x plus minus g aksen x. Yang keenam, jika hx sama dengan fx dikali gx dan f dan g fungsi yang didiferensiabel di x turunan pertama fungsi hx adalah menjadi h aksen x dikurang fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. Dalil-dalil turunan fungsi aljabar. 7. Jika hx sama dengan 1x per rx, f dengan dan g fungsi yang diferensiabel di x serta g, x sama dengan 0 untuk setiap x elemen R turunan pertama. Hx adalah hx sama dengan gx kali fx kurang fx dikali gx per gx kuadrat, gx akar pangkat 2. Kedua itu notasi turunan. Turunan pertama fungsi y sama dengan fx terhadap x dapat dinotasikan sebagai y sama dengan f kuadrat 1 x sama dengan itu Lagrange. Yang kedua, dy per dx sama dengan dfx per dx, yaitu Leibniz. Yang ketiga, dxy sama dengan d 2fx sama dengan Euler. Terus notasi turunan. Dari definisi tadi dapat diturunkan rumus-rumus turunan sebagai berikut. Yang pertama itu fx sama dengan k, yaitu f kuadrat pangkat 1 x sama dengan 0. Fx sama dengan kx yaitu f kuadrat 1 x sama dengan k. Terus fx sama dengan ku x sama dengan f pangkat 1 x sama dengan ku kuadrat 1 x. Terus fx sama dengan ux plus minus vx sama dengan yaitu f kuadrat 1 f pangkat 1 x sama dengan u pangkat 1 x plus minus v pangkat 1 x. Fx sama dengan xn kuadrat, yaitu f kuadrat 1 x sama dengan nx kuadrat n min 1. Jika fx sama dengan ax kuadrat n, maka turunan fx terhadap x adalah f kuadrat 2x sama dengan anx kuadrat n min 1 dengan notasi Leibniz, yaitu itu apa sih? D per x axn sama dengan anx kuadrat n1. Lanjut contoh soalnya. Contoh soal 1, fx sama dengan 5, f kuadrat 1x sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan dx 2x, terus f kuadrat 1x sama dengan 2. Nomor 3, fx sama dengan 2x pangkat 2, yaitu f kuadrat
1x sama dengan 2x kuadrat, 2 min 1 sama dengan 2x. Yang keempat, y sama dengan 2x pangkat 4. Jadinya y kuadrat 1 sama dengan 2 kali 4x pangkat 4 min 1 sama dengan dx pangkat 3. Yang kelima, y sama dengan 2x pangkat 4 plus atau ditambah x pangkat 2 min 2x. Yang kelima ya masih, yaitu y pangkat 1 sama dengan 8x pangkat 3 ditambah 2x min 2. Lanjut ke masih contoh soal. Tentukan turunan fungsi berikut dengan menggunakan definisi turunan. Fx sama dengan 3x min 5. Contoh, fx sama dengan 3x min 5. Fx sama dengan d per dx 3 per dx 3x min 5 sama dengan 2 per kedua sih d per dx 3x min d per dx 5 sama dengan 3 dikurang 0 sama dengan 3. Jadi fx sama dengan 3. Lanjut, notasi turunan. Untuk menentukan turunan dari fungsi yang memuat bentuk akar atau pecahan, langkah awal yang harus dilakukan adalah merubah terlebih dahulu fungsi tersebut ke dalam bentuk pangkat atau eksponen. Berikut beberapa sifat akar dan pangkat yang sering digunakan. Yang pertama, x pangkat m kali x pangkat n sama dengan x pangkat m tambah n. Yang kedua, x pangkat m per x pangkat n sama dengan x pangkat m dikurang min n. Yang ketiga, 1 per x pangkat n sama dengan x min pangkat x pangkat min n. Lanjut, yang keempat, akar x sama dengan x pangkat 1 per 2. Yang kelima, n akar x pangkat m sama dengan x pangkat m per n. Lanjut 17. Contoh soal. Tentukan turunan dari fx sama dengan x akar 2 akar x. Jawab, fx sama dengan x akar x sama dengan x kali x pangkat 1 per 2 sama dengan x pangkat 1 per 3 per 2. Cara penyelesaiannya itu f pangkat 1x sama dengan 3 per 2 x 3 pangkat 3 per 2 min 1. Jadi 3 per 2x pangkat 1 per 2 sama dengan 3 per 2 akar x. Maka turunan dari fx sama dengan x akar x adalah 3 per 2 akar x. Ini ke contoh soal. Tentukan turunan dari fx min 6 per 3 akar x. Jawab, fx sama dengan 6 per 3 akar x sama dengan 6x pangkat 1 per 3. F pangkat 1 x sama dengan 6 dalam kurung min 1 per 3 terkurung kali x pangkat 1 per 3 min 1 sama dengan min 2 kali x per pangkat min 4 per 3. Lanjut, sama dengan min 2 per x pangkat 4
43 sama dengan 2 per X kali X pangkat 1 per 3 sama dengan 2 min 2 per X min 2 per X. Rumus turunan fx sama dengan axn, ax pangkat n, f pangkat 1x sama dengan anx pangkat n min 1. Contoh soal, fx sama dengan 2x pangkat 5. Nomor 2 fx sama dengan 3x pangkat 2. Nomor 3 fx sama dengan 4x. Nomor 5 fx sama dengan 5. Jadi contoh soal pertama itu kan fx sama dengan 2x pangkat 5. Nah, rumus turunan itu fx ax pangkat n. Ax pangkat n. Jadi dari rumus ini kita ubah jadi anx pangkat n min 1. Jadi kan rumusnya 2x pangkat 5, berarti ini tuh ininya ax pangkat n. Jadi 2x pangkat 5 ax pangkat n kita masukin jadi anx pangkat n min 1. A-nya itu kan 2. Terus n-nya itu kan 5. 2 dikali 5. X-nya itu x pangkat n min 1. N-nya 5 dikurang 1. Jadi 2 dikali 5 10. X pangkat 5 dikurang 1 4. Jadi 10 X pangkat 4. Atau cara gampangnya, kalau ada variabel gini tinggal dikali. Jadi apabila ada variabel yang berpangkat, jadi kayak X pangkat 5 atau X pangkat 4, jadi 5-nya itu tinggal dikali sama 2-nya, jadi 2 dikali 5, dan pangkatnya tinggal dikurang 1. Misal contoh soal kedua. Ini kan 3X pangkat 2. 2-nya itu tinggal dikali 3, X-nya pangkat variabel itu tinggal dikali 1. Jadi 3 dikali 2, X 2 dikurang 1, jadi 6X. Contoh soal ketiga, 4X. Kalau 4X gini, variabelnya tinggal kalau ikut rumus bisa juga kayak anx pangkat n min 1. Jadi 4 dikali 1 dikali x 1 min 1. Kalau mau cara cepetnya, kalau 4x gini, x-nya dikurangin aja. X-nya dihilangin, jadi tinggal 4. Kalau dia berpangkat, tinggal pangkatnya dikurangin. Terus contoh soal keempat. Ini 5. Berarti kan 5 habis jadi 0. Karena kan dia nggak punya variabel. Atau pakai rumus juga bisa sih. Pakai rumus ini. Dan anx pangkat n min 1. Sekarang rumus turunan fx sama dengan u plus v. Rumusnya itu, coba ya ke contoh soal. Contoh soal pertama, fx 3x pangkat 2 plus 4. Kalian kalau mau ngikutin rumus bisa, tapi kalau cara cepetnya juga bisa. Jadi, kalau kayak gini, 4-nya itu tinggal pokoknya apabila yang nggak punya variabel itu kan kayak x, y, atau apapun itu, yang bukan angka kan, yang huruf. Nah, variabelnya itu tinggal kalian hilangin. Yang nggak ada variabel, berarti kan 4 nggak ada variabel, berarti hilang. Pokoknya apapun itu yang nggak ada variabel itu hilang. Terus 3x pangkat 2, berarti kan 4-nya udah nggak ada. Terus 3x pangkat 2. 2-nya dikalikan dengan 3, pangkatnya itu dikalikan dengan bilangan ini, 3, dan x itu dikurangi sama 1, berarti kan jadi 6x pangkat 1, karena pangkat 1 nggak ditulis jadi 6x. Contoh soal kedua, x kuadrat min 3x plus 2. 2-nya hilang kan, karena dia nggak ada variabelnya, kayak nggak ada x, nggak ada y, jadi dia hilang. Jadi terus tinggal min 3x. Nah, kalau dia min 3x nggak berpangkat, tapi dia kan ada variabelnya, ada x-nya. X-nya aja yang dihilangin, min 3-nya nggak usah. Terus,
karena dx pangkat 2, harusnya kan ya ini kan berarti 1x pangkat 2, berarti 1 dikali 2 dikali x pangkat 1, berarti 2x min 3. Pakai rumus ini juga bisa sih. Kayak du per dx plus dv per dx. Tapi mana aja bisa sih, kayak pemahaman kalian juga bisa. Itu kayak ya rumus cepetnya aja. Kayak ini kan, sama aja nanti ketemunya. Nih contoh soal, coba pakai yang du per itu ya. Berarti 4 per x itu min 5x pangkat 3 kan soalnya. Berarti 4x min 1. 4x pangkat min 1 dikurang 5x pangkat 3. Jadi fx itu 4 dikali min 1 x pangkat min 1 min 1 berarti kan min 1 apa namanya? Jadi min 5. Jadi kan fx sama dengan 4 dikali min 1x pangkat min 1 min 1. Di apa? Min 5 dikali 3x pangkat 3 min 1. Min 1 kali 4 min 4. Min 1 min 1 min 2. Min 5 kali 3, min 15, 3 kurang 1, 2. Jadi, min 4x pangkat min 2, min 15x pangkat 2. Sama dengan min 4 per x pangkat 2, min 15x pangkat 2. Rumus-rumus turunan. Kita perlu mengetahui rumus-rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukan turunan suatu fungsi. Rumus-rumus tersebut didasarkan kepada bentuk fungsi yang akan ditentukan turunannya, seperti fungsi polinom, fungsi perkalian, fungsi pecahan, fungsi trigonometri, dan lain-lain. Rumus turunan yang paling dasar yaitu rumus turunan fungsi polinom. Pada bagian ini akan dibahas tentang rumus turunan fungsi perkalian, pecahan, komposisi, dan trigonometri. Pertama itu fungsi perkalian. Fungsi perkalian itu rumusnya yang awalnya y sama dengan u dikali v sama dengan y aksen sama dengan u aksen dikali v plus v aksen dikali u. Contoh soal yang pertama, 6x min 3, 5x plus 2. Jadi kita turunkan dulu pertama, ini u, ini v. Kita turunkan jadi u aksen sama v aksen. Ini kan 6x min 3. 3 itu kan gak ada variabelnya kayak x, y gitu, berarti hilang. Terus 6x. 6x itu kan cuma 6 sama x doang kan. X-nya hilang, jadi tinggal 6. Ini juga 2-nya hilang sama x-nya hilang, jadi tinggal 5. Kan rumusnya u aksen dikali v plus v aksen dikali u. U aksennya itu kan 6, berarti 6 dikali 6, salah. U aksen kan dikali v. U aksen itu 6 dikali 5x plus 2 ditambah 5 dikali 6x min 3. Jadi ini dikali silang. 6 dikali 5x, 30x. 6 dikali 2, 12. Berarti 30x plus 12 plus 30x min 15, jadi sama dengan 60x min 3. Contoh terus turunan fungsi pecahan. Itu rumusnya y aksen yang awalnya dari y sama dengan u per v, jadi y aksen sama dengan u aksen dikali v dikurang v aksen dikali u per v pangkat 2. Jadi contoh soal pertama. Jadi ini kan ada dua fungsi. Jadi kita turunin dua-duanya dulu untuk menjadi u aksen dan v aksen. U yang atas x kuadrat plus 7, u aksennya jadi 2x karena kan 7 hilang, x pangkat 2 pangkatnya itu dikali dikali dengan 1, 2 kali 1 2 dikali x pangkat 1 yaitu 2x. Ini juga 3-nya hilang, 2-nya dikali jadi 2x pangkat 1 karena pangkat 1 nggak ditulis jadi 2x. Terus dimasukin rumusnya u aksen dikali v min v aksen dikali u per v pangkat 2. Jadi 2x dikali x kuadrat min 3 min 2x dikali x kuadrat plus 7 per x kuadrat min 3 dikuadratkan. Ini tinggal dikali-kali pelangi aja. Ini juga dikali pelangi, hasilnya min 20x per x kuadrat min 3 pangkat 2. Oh, ini nggak usah dikali pelangi yang bawahnya. Berarti yang bawahnya itu didiamin aja.
contoh soal yang kedua itu ada tentukanlah fx dari fungsi berikut 4x sama x min 5. 4x berarti kan x-nya hilang jadi tinggal 4 diturunkan. X min 5 itu kan min min 5-nya hilang, x-nya hilang, tinggal sisa 1 kan, karena kan 1x, 1 dikali x. Depannya x ini kan masih ada 1, berarti tinggal 1. Terus kita masukin rumus ini, u aksen dikali v min v aksen dikali u per v pangkat 2. Masukin 4 dikali x min 5 min 1 dikali 4x per x min 5 kuadrat. Sama dengan 4x min 20 min 4x per x min 5 kuadrat. Hasilnya sama dengan min 20 per x min 5 kuadrat. Pokoknya kalau pecahan yang bawahnya nggak usah nggak usah dipecahin, nggak apa-apa istilahnya. Dia bakalan sama aja, istilahnya nggak berpengaruh juga. Jadi kayak diamin aja. Pokoknya gitulah. Terus fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu rumusnya f aksen dikali fungsinya si u dikali g aksen dikali fungsinya si x. Contoh soal yang pertama. 3x kuadrat plus 4 di pangkat 3. Jadi yang pertama, langkah pertama itu kita misalkan dalamnya dulu. Misalkan U. Ini kan U itu dalamnya nih. U-nya 3x kuadrat plus 4. Kita misalkan, kita turunkan kan. Berarti 4-nya habis. Berarti 4-nya habis. 2-nya dikali 3. 3 kali 2, 6. X-nya pangkat 1. Karena kan 2 min 1. Berarti 6x pangkat 1. Sudah dimisalkan, baru kita misalkan lagi yang pangkat 3-nya. U pangkat 3. Berarti kalau U pangkat 3 berarti U pangkat 3 berarti 3 dikali 1. Kan sini ada 1, berarti 3 U. 3 dikurang U pangkat 3 min 1, berarti U pangkat 2, berarti 3 U pangkat 2. Ketemu 3 U pangkat 2, kita masukkan f aksen x sama dengan f aksen fungsi u dikali u aksen. Sama dengan 3u kuadrat dikali 6x sama dengan 6x kan u-nya. Kita kalikan 3. U-nya itu kan 3x kuadrat plus 4 dikuadratkan. Karena 3u kuadrat dikali hasilnya sama dengan 18x 3x kuadrat plus 4 kuadrat. Jadi yang pokoknya dalam bentuk kuadrat gitu, kayak dalam bentuk kurung kubik itu kayak nih. Mungkin dibiarin aja ya, soalnya kayak ujung-ujungnya kayak hampir sama aja gitu hasilnya. Jadi dia nggak terlalu berpengaruh. Terus contoh soal kedua. Itu kan kayak rumusnya itu fx sama dengan akar x kuadrat plus 3. Jadi sama langkahnya kita misalkan dulu yang ini, yang dalamnya x kuadrat plus 3, kita turunkan jadi 3-nya habis, 2-nya dikali 1, berarti 2x. Terus kita misalkan yang U pangkat, berarti ini kan U pangkat setengah kan. Berarti setengah U dikali, setengah U pangkat setengah min, setengah min 1 min setengah. Jadi setengah U min setengah. Atau 1/2 akar U. Terus kita masukin f aksen x sama dengan f aksen u dikali u aksen sama dengan 1/2 akar u dikali 2x sama dengan 2x per 2 akar x kuadrat plus 3 sama dengan x per x, akar x kuadrat plus 3. Terus contoh soal ketiga. Itu fx sama dengan 1/x pangkat 4 plus 2. X satunya itu nggak usah kita turunin, nggak usah kita misalin karena dia nggak ada variabel. Yang bisa diturunkan apabila dia ada X, Y, itu baru bisa diturunkan. Berarti kan X4 plus 2. Misal U sama dengan X4, X pangkat 4 plus 2. Jadi 2-nya habis, 4-nya dikali 1 jadi 4 kali 1, 4. X pangkat 4 min 1, 4-nya dikurang 1 jadi 3. Jadi 4X pangkat 3. FU sama dengan, terus kita misalkan, berarti kan ini 1/U. Berarti 1/U itu kan U pangkat min 1 kan, sama dengan U pangkat min 1. Berarti maka min 1-nya dikali ke U, berarti min 1 kali 1 itu kan min 1. Berarti min U pangkat min 1 dikurang 1. Min U pangkat min 2 atau min 1/U pangkat 2. Kita masukkan ke rumus, jadi min 1 per U pangkat 2 dikali 4X pangkat 3 sama dengan min 4X pangkat 3 per
X pangkat 4 plus 2 pangkat 2.